Sesuai janji kami pada edisi 6 slide terakhir, kami akan mengungkapkan rencana-rencana jangka panjang non-state actor untuk menguasai negeri Nusantara. Kembali lagi kami ingatkan, non-state actor bukan bekerja untuk salah satu negara manapun di bumi. Mereka bekerja untuk kepentingan kelompok mereka sendiri. Mereka tidak segan-segan membunuh jutaan manusia dan makhluk hidup lainnya untuk mencapai tujuan mereka. Sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2019, kami lakukan wawancara dengan pemegang amanah di Washington DC, Tucson, New York Amerika, London Inggris, Zurich dan Willisau Swiss, Paris Prancis, Chiyoda Jepang, Singapura, Hong Kong dan Nami Island Korea Selatan. Kami mengikuti jadwal kunjungan beliau. Kami juga diberikan kesempatan melihat semua dokumen yang berhubungan dengan Kerajaan Nusantara, maupun dokumen-dokumen rahasia yang didapatkan dari intelijen organisasi Nusantara di seluruh dunia. Perlu diketahui, bahwa organisasi Nusantara juga memiliki intelijen di semua sektor. Tim intelijen ini memang bertugas memantau setiap pergerakan dan strategi yang dilakukan non-state actor, guna meminimalisir kerusakan yang ditimbulkan oleh non-state actor. Penerima amanah juga membiayai riset-riset yang dilakukan oleh para ilmuwan dan profesor di seluruh dunia, guna membuktikan kebenaran sejarah dari semua hal yang selama ini dirubah ataupun dihilangkan oleh non-state actor. Julian Assange, pendiri Wikileaks, juga merupakan salah satu sumber informasi intelijen yang digunakan oleh penerima amanah. Selain dokumen intelijen dari tim Nusantara sendiri, ribuan dokumen dari Wikileaks dan laporan Central Intelligence Agency CIA Amerika yang harus dibuka di bawah Undang-Undang Freedom of Information Act (FOIA) juga menjadi sumber dari fakta-fakta yang kami ungkapkan. Dari semua dokumen inilah kami mengetahui bahwa non-state actor sudah mulai mencanangkan program pemecahan wilayah Nusantara sejak 1090 Masehi. Kami mulai rencana-rencana non-state actor yang secara rapi dan konsisten dilaksanakan di negeri Nusantara tercinta ini, sejak tahun 1996. Karena rencana jangka panjang mereka untuk menguasai secara penuh negeri Nusantara ini tidak berjalan lancar, kemudian, non-state actor mulai melaksanakan rencana cadangannya. Ada 3 rencana besar yang mereka jalankan sejak itu, seperti 1. Membuat ekonomi Indonesia tergantung ke negara yang sudah dikuasai non-state actor. Para pengelola negara diberikan kemudahan untuk berhutang dengan bunga mencekik. Ekspor diganti dengan impor. Swasembada dirubah menjadi ketergantungan kepada non-state actor, baik langsung maupun melalui negara boneka mereka. 2. Memecah belah kekuatan rakyat Nusantara. Mereka fokus pada hal yang paling sensitif, yaitu agama. Non-state actor tidak peduli dengan agama apapun dan ateis sekalipun. Tujuan utamanya adalah semua rakyat harus terpecah-pecah menjadi bagian-bagian kecil, ajaran semua agama dicampur. Abad ke-7, mereka sudah mulai lakukan hal tersebut. Pemuka agama Kristen Ortodoks di Indonesia juga disematkan panggilan kiai di depan namanya. Ajaran semua agama dibuat sekuler. Doktrinnya, bila tidak melihat Tuhan, kenapa harus percaya? Selota umat Kristen Ortodoks dicampur dengan sholat umat Islam. Patut kalian ketahui, umat Kristen juga mengenal sholat 7 waktu. Sama seperti umat Islam mengenal sholat 5 waktu. Selota adalah bahasa Aram yang di dalam bahasa Arab artinya adalah sholat. Agama Hindu dan Buddha pun mendapatkan perlakuan yang sama dari non-state actor. Hancurkan keyakinan para pemeluknya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kami akan membahas lebih detail dalam edisi propaganda agama. 3. Memecah wilayah kerajaan Nusantara menjadi 7 negara kecil. Ini memudahkan non-state actor untuk mengontrol rakyat Nusantara sesuai dengan keinginan mereka. 2 wilayah sudah terpisah, yaitu negara Brunei Darussalam dan Timor Leste. Setelah tahun 1999, non-state actor sukses memecah Timor Timur dari wilayah negeri Nusantara. Pada tahun 2000, non-state actor mulai melancarkan global strategi berikutnya. Mereka paham bahwa agama terbesar di Indonesia adalah Islam. Mereka menggunakan orang-orang Islam yang tidak mengerti untuk melancarkan global strategi besar mereka. Global strategi non-state actor yaitu 1. Menciptakan masalah. Mereka menetapkan terorisme sebagai musuh bersama semua negara.
Ini sesuai dengan rencana besar tahun 2001 atau ritual kedua setelah ritual pertama tahun 1090. 9 tahun setelah ritual pertama, atau tahun 1099, Perang Salib ke-1 terjadi. Perlu kalian tahu, Perang Salib bukan perang murni soal agama tetapi merupakan perang yang diciptakan oleh non-state actor. Kami akan jelaskan secara detail di edisi propaganda agama mengenai hal ini. Akhir tahun 2001, tragedi pengeboman WTC tanggal 11 November tahun 2001, yang ditetapkan sebagai serangan teroris paling fenomenal. Inilah propaganda agama melalui pertahanan dan keamanan semua negara di dunia yang berhasil diciptakan non-state actor. Islam dan terorisme berhasil mereka buat sebagai masalah bersama. Mereka kemudian mulai mendekati beberapa orang ulama melalui agen mereka yang sudah lama ditempatkan di berbagai negara terutama wilayah negeri Nusantara, melalui pemuda-pemuda bayaran yang disusupkan ke dalam organisasi massa Islam. Mereka mulai menyebar berita-berita yang menggugah semangat. Kelompok non-state actor mulai membiayai seminar-seminar dan pertemuan-pertemuan. Tidak hanya melakukan pemanfaatan para pemuda di Indonesia, mereka juga memanfaatkan orang-orang Malaysia. Para pemuda dan orang-orang yang mereka rekrut ini kemudian mereka cuci otak menjadi sangat radikal, memahami ajaran agama masing-masing dengan pandangan yang salah. Pandangan kebencian dan kekerasan menjadi menu utama brainwash mereka. Tahun 2002, peristiwa bom Bali pertama terjadi disusul aksi-aksi teror bom yang kebanyakan terjadi di Indonesia. Semua ini dilakukan untuk mengganggu stabilitas ekonomi dan politik negara. Semua rangkaian peristiwa pengeboman yang terjadi adalah tujuan utama non-state actor. Hal ini terus berlanjut sampai sekarang. Mengapa? Karena Islam adalah agama terbesar di negeri Nusantara. Untuk menghancurkan Nusantara salah satunya adalah dengan menghancurkan Islam dan mengadu domba Islam dengan agama yang lain. Salah satu propaganda dalam bidang agama yaitu meyakinkan kalian bahwa terorisme identik dengan Islam. Fitnah Nusantara ingin memecah wilayah Nusantara menjadi 7 negara kecil juga mulai tampak sejak tahun 2013. Nama Nusantara digunakan oleh organisasi-organisasi yang banyak berbuat tidak benar. Sampai setelah pemilu 2014, non-state actor mulai memperkenalkan sosok-sosok yang tidak jelas ke masyarakat. Mereka menguasai sosial media dan selalu menimbulkan kontroversi mengatasnamakan organisasi Islam atau agama Islam. Mereka juga membiayai pemuda-pemuda yang mereka didik salah jalur, mengatasnamakan Nusantara. Para pemuda ini mengadakan seminar di salah satu kafe di Kemang Raya pada tanggal 17 Oktober dan tanggal 20 Oktober dengan tema penggunaan nama Indonesia atau Nusantara yang tepat. Mereka juga dengan terbuka membicarakan untuk memecah wilayah Nusantara menjadi 2 negara merdeka. Mengundang ahli yang memahami sejarah dari data-data sejarah yang non-state actor sudah rubah dan hilangkan sejak tahun 1790. Kalian harus ingat, para ahli sejarah ini tidak salah. Beliau-beliau ini belajar dan mencari data dari buku-buku dan dokumen-dokumen sejarah yang sudah dimodifikasi dan disesuaikan dengan keinginan non-state actor. Arah dan tujuan komunitas-komunitas ini sudah ditetapkan oleh non-state actor yaitu untuk memfitnah Nusantara. 2. Tawarkan solusi. Non-state actor memberikan saran-saran kepada seluruh negara di dunia untuk ikut serta dalam perang melawan terorisme. Saran ini tidak gratis. Negara-negara yang ikut serta dalam inisiatif melawan terorisme harus membayar dan memberikan akses penuh kepada mereka, untuk memata-matai semua kehidupan rakyat negara tersebut. Bisnis miliaran dolar ada di inisiatif anti-terorisme. 3. Selesaikan masalah. Selain konsultasi, untuk menyelesaikan masalah, non-state actor juga menjual dan menyuplai alat-alat pertahanan dan keamanan negara, baik persenjataan maupun hardware dan software intelijen. Bisnis miliaran dolar lagi. Sisanya silahkan kalian analisa dan lanjutkan sendiri. Ribuan dokumen lama Central Intelligence Agency CIA yang kami peroleh dari website Freedom of Information Act (FOIA) Amerika, serta dari Julian Assange pendiri Wikileaks, kami mendapati bahwa balkanisasi wilayah Nusantara seperti di Kerajaan Ottoman dan Kerajaan Hungaria sudah diinisiasi oleh non-state actor tercatat secara rinci sejak tahun 1963. Satu grand skenario dengan pembunuhan John F. Kennedy dan penggulingan Presiden Soekarno.
Ini terkait dengan pengakuan Amerika yang diwakili John F. Kennedy atas harta amanah Nusantara. Silahkan lihat edisi kedua. Menit ke-11, detik ke-16. RAND Corporation dan Pentagon adalah dua organisasi yang tercatat dalam hal ini. Apakah mereka hanya dipakai oleh non-state actor, ataukah organisasi milik non-state actor? Kami tidak boleh menyimpulkan. Dalam rencana tersebut, dijelaskan target negara baru adalah 1. Papua, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur Indonesia. 2. Timor Timur Indonesia. 3. Aceh dan seluruh Sumatera Indonesia. 4. Kalimantan dan Sulawesi Indonesia. 5. Jawa dan Bali Indonesia. 6. Sabah dan Sarawak Malaysia. Ini terkait dengan konfrontasi Indonesia dan Federasi Malaya. 7. Brunei. Ini terkait dengan konfrontasi Indonesia dan Federasi Malaya. Silahkan kalian lihat di penjelasan kami pada edisi 4, menit ke-9, detik ke-49. Saat ini, Timor Timur dan Brunei sudah menjadi negara sendiri. Masih ada 5 wilayah yang menjadi target selanjutnya. Baru-baru ini organisasi Papua Merdeka mendapatkan perlindungan dari City of London dan Vanuatu. OPM mendeklarasikan kemerdekaannya. Ironis. Kami yakin bahwa pemimpin-pemimpin OPM dan pergerakan kemerdekaan lainnya belum mengetahui strategi-strategi yang dijalankan oleh non-state actor. Kami berharap di antara kalian semua ada sanak saudara dari para pemimpin organisasi ini. Sampaikan kebenaran sejarah Nusantara kepada pemuka adat, pemuka agama dan para pemimpin non-formal di wilayah yang kami sebutkan. Melalui edisi ini, kami minta kalian semua untuk menyampingkan perbedaan suku, agama dan ras keturunan. Ada hal yang jauh lebih besar yang kami dan kalian semua sedang hadapi. Tugas kami untuk membantu sesegera mungkin rakyat Nusantara bisa menikmati manfaat dari harta amanah Nusantara, dan menyampaikan sejarah Nusantara dan dunia yang benar. Kami akan lakukan secara optimal, dan sekuat tenaga melalui tim Nusantara Peradaban Dunia yang ada di Amerika, Inggris dan Swiss. Tugas kalian semua mempelajari sejarah Nusantara dengan benar. Ikut berpartisipasi untuk membuat semua generasi muda Nusantara tahu sejarah Nusantara dan sejarah dunia dengan benar. Kebangkitan Nusantara hanya menunggu hari, bukan bulan, bukan pula tahun. Nusantara bangkit untuk kami dan kalian semua.